Ratusan orang meninggal dunia dan ribuan bangunan hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat pada 24 November lalu. Warga berharap pemerintah membantu membangun rumah yang hancur diterjang banjir. Inilah kondisi kota Padang di Sumatera Barat usai bencana banjir bandang dan longsor menghantam kawasan ini. Dari data BPBD Sumatera Barat tercatat 129 orang meninggal dunia, 118 orang hilang, 16 luka-luka dan 110.000 jiwa mengungsi. Sementara itu, warga setempat meminta bantuan pemerintah untuk membangun kembali rumahnya yang hancur. Sekarang kondisi rumah Ibu Susilawati sudah habis semuanya, tapi barang-barang masih bisa diselamatkan. Habis itu, sekarang di pengungsian. Ibu ingin itu rumahnya, tapi sekarang nggak bisa, kalau dibangun lagi nggak bisa dibangun lagi. Sekarang itu ingin habis pengungsian ini mau kemana pindah gitu lagi. Kalau bisa bantu Pak untuk bisa kembali ke rumah lagi. Kejadiannya Jumat pagi subuh lah. Sekitar jam airnya itu besarnya sekitar jam 4 lah. Saya tidur di sini di dalam rumah nih. Di pagi pas sekitar jam 6 istri saya datang dari rumah kan, bangunin saya, air udah besar katanya kan, dan nyampe di belakang rumah katanya. Nah, makanya saya bangun. Orang mau Jumat sekitar jam berapa tuh? Jam 11 lah, 11 lebih. Rumah yang di atas tuh roboh, ambruk kan. Jadi makanya pas ambruk tuh saya udah mulai cemas, jadi saya jemputlah mobil untuk angkat semua barang-barang yang ada di dalam ini kan. BPBD Sumatera Barat mencatat total kerugian sementara mencapai angka 950 miliar rupiah. Kerusakan terbesar terjadi pada kerusakan 6 jembatan dengan total kerugian 127 miliar rupiah. Anak-anak korban banjir bandang di Silaing Bawah, Padang Panjang antusias mengikuti sesi trauma healing bersama sekelompok remaja. Mereka antusias berjanji sambil belajar di pengungsian. Sejumlah anak antusias bernyanyi dan bermain di tengah pengungsian korban banjir bandang di kawasan Silaing Bawah, Padang Panjang. Di tengah luka yang belum sembuh akibat banjir bandang, sekelompok remaja hadir membawa warna berbeda di lokasi pengungsian. Mereka bukan tenaga profesional atau relawan, namun mereka adalah sekelompok remaja yang peduli terhadap sesama. Anak muda ini hadir dengan niat sederhana, yakni menemani anak-anak korban bencana agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Anak-anak pengungsi pun terlihat ceria ikut bernyanyi dan bermain bersama pembina. Jadi kami sambil main, ada main caka juga, terus habis itu ada permainan untuk melatih fokus mereka biar mereka bisa happy. Dari pihak kelurahan sangat berterima kasih sekali karena membantu. Kalau kami dari kelurahan personil kami cuma 6 orang. Jadi karena datangnya forum anak namanya sangat membantu untuk psikologinya anak-anak. Kegiatan ini disambut baik oleh keluarga pengungsi karena bisa membawa keceriaan bagi anak-anak pengungsi korban banjir dan longsor. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. 4 jasad korban banjir bandang di jembatan Kembar Padang Panjang berhasil ditemukan tim SAR dan warga di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Setelah ditemukan di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, jasad korban dibawa ke Puskesmas Kayu Tanam untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Padang Panjang. Keempat jasad korban banjir bandang di jembatan Kembar Padang Panjang ini terdiri dari 2 pria dewasa dan 2 wanita dewasa. Dengan ditemukannya 4 jasad ini, maka total keseluruhan korban di Kecamatan Kayu Tanam menjadi 31 korban tewas. Pencarian korban banjir bandang akan dilanjutkan pada hari ini karena masih banyak korban yang belum ditemukan. Di Kayu Tanam, Kecamatan Kayu Tanam, hari ini kita temukan 4 jenazah, 2 laki-laki dan 2 perempuan.
Masih ada yang dicari? Tim masih ada yang di lapangan menusi informasi dari masyarakat. Iya. Berapa totalnya dia? Sampai hari ini untuk Kecamatan Kayu Tanam, kemarin 27, sekarang 4, jadi 31. 21. Hujan deras berkepanjangan yang mengguyur kota Padang Panjang sejak Jumat dini hari memicu banjir serta longsor di sejumlah titik di Padang Panjang, Sumatera Barat. TNI Angkatan Darat pun kembali merespon cepat membantu masyarakat terdampak bencana. Dalam kondisi darurat, prajurit Yonif 131 Braja Sakti Kodam 20 TIB dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan melaksanakan penanganan awal di lokasi di Padang Panjang. Curah hujan ekstrim membuat sungai meluap dan material longsor menutup jalan serta merusak rumah warga. Prajurit TNI AD membantu keluarga yang masih terjebak di rumah, mengevakuasi lansia dan anak-anak serta memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang terluka. Petugas dibantu BPBD, Basarnas, tim gabungan melakukan koordinasi mempercepat proses penanganan seperti membuka akses yang tertutup longsor, mengevakuasi barang berharga, dan mendirikan titik pengungsian sementara. Kini prajurit Yonif 131 BRS masih bersiaga, memastikan jalur evakuasi aman, membantu pendataan korban, serta memberikan dukungan logistik kepada warga yang mengungsi. Pemantauan terus dilakukan mengingat potensi hujan susulan masih mungkin terjadi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan demi mengurangi resiko tambahan akibat cuaca yang belum stabil. Peristiwa banjir bandang dan longsor yang menimpa Sumatera Barat menyisakan kerusakan infrastruktur dan alur transportasi. Tercatat ada 11 jalur transportasi yang terdampak, termasuk akses nasional Padang Bukit Tinggi yang lumpuh total di kawasan Lembah Anai. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah menyatakan perbaikan jalur transportasi menjadi salah satu perhatian utama. Hal ini karena putusnya jalur-jalur dari Padang ke luar Padang seperti Bukit Tinggi dan juga Malalak merupakan akses utama. Ia menyebut saat ini semenjak akses Lembah Anai terputus sejak tanggal 27 November, berbagai sembako mengalami kenaikan harga. Tercatat ada lebih dari 11.000 kepala keluarga mengungsi dengan total 77.918 warga berada di posko-posko pengungsian. Perbaikan jalan utama terus dilakukan oleh Dinas PU Sumatera Barat dengan menargetkan akses mobil atau motor sudah bisa dilewati selama 7 hari ke depan. Ini akses ya, ini akses kita sekarang kan terputus. Ya, dari Padang keluar Padang yang terputus. Nah, yang selama ini yang kita andalkan jalur Lembah Anai sekarang terputus. Nah, ini maka perlu percepatan. Ya, karena dan kemudian jalur Malala juga sekarang terputus. Ya, salah satu dari timur itu adalah dari Solo. Itu pun juga berisiko. Berisiko. Nah, kalau itu tuh makanya perlu antisipasi seperti itu. Nah, malam ini untuk dan demikian juga akses di setiap kabupaten kota. Antar kabupaten kota ini juga dalam kabupaten juga banyak. Yang itu makanya sinergi ini perlu kita bangun dan nanti minimal kita udah tekankan kepada OPD kita untuk melakukan misal kalau belum selama itu terputus sama sekali sudah motor bisa lewat. Nah kemudian kalau udah bisa motor bisa mobil pribadi bisa lewat. Nah begitulah tahapan-tahapannya sehingga akses ini akan lebih baik kalau dibangun dan sekaligus juga ini kan untuk mobilisasi peralatan, mobilisasi bantuan dan yang lainnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan Presiden Prabowo memerintahkan seluruh jajaran pemerintah agar terus memperkuat penanganan tanggap darurat di wilayah terdampak banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Selain fokus penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Salah satu prioritasnya adalah percepatan penyediaan hunian sementara dan tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggalnya. Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk
tahapan tanggap darurat sekarang ini meringankan beban masyarakat. Nah ini jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat yang bersamaan dengan tanggap darurat kita juga mulai merancang untuk rehab rekon, penyiapan hunian sementara, penyiapan hunian tetap. Dan tadi juga kita bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segera selesai, terus kemudian masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang juga secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa.